Selamat malam, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Timotius Marpaung dari kelas PWKA Angkatan 2021. Nah, kali ini saya akan mereview materi pekan ke-6 yang berjudul Kelembagaan Masyarakat Maritim. Nah, dalam mata kuliah WSBM ini, kelembagaan masyarakat maritim memiliki karakteristik berdasarkan wilayah dan berbeda dengan wilayah yang lain. Seperti misalnya masyarakat perkotaan memiliki karakteristik individualistik dibandingkan dengan masyarakat desa yang berkarakteristik paguyuban. Masyarakat maritim memiliki kesamaan dengan masyarakat pedesaan. Masyarakat maritim memiliki lembaga non-formal seperti lembaga adat, kehidupan sosial budaya yang relatif intim atau saling terjalin, dan memiliki hubungan kekeluargaan yang erat. Pemenuhan ekonomi berdasarkan jaminan sosial seperti utang piutang dan lain sebagainya. Nah, lalu apa konsep kelembagaan? Konsep kelembagaan disamakan dengan kata pranata yang digunakan dalam studi sosiologi. Dalam studi sosiologi, pranata sebagai lembaga bangunan non formal yang mengatur hubungan sosial serta untuk memenuhi praktek-praktek ekonomi masyarakat. Kelembagaan sama pengertiannya dengan institusi dalam bahasa Inggris atau institution. Dalam institusi ada norma-norma dan aturan yang mengikat satu sama lain. Dalam studi antropologi atau sosial budaya, kelembagaan digunakan sebagai konsep unsur-unsur kebudayaan. Ada 7 unsur kebudayaan dalam konteks antropologi. Kemudian mencoba melihat kelembagaan dalam hal ini, lembaga masyarakat maritim memenuhi konteks-konteks kebudayaan mereka. Kelembagaan atau pranata dipahami sebagai kesatuan dari unsur-unsur organisasi, norma atau aturan, dan bidang kegiatan tertentu diwadahi dan diaturnya dalam suatu masyarakat atau segmen masyarakat. Unsur organisasi masyarakat maritim seperti contohnya punggawa di Sulawesi Selatan atau ketua dengan sawi atau anak buah. Dalam konteks ini, kelembagaan dalam masyarakat maritim memiliki keunikan yang yakni kecenderungannya terbentuk melalui kebudayaan masyarakat maritim itu sendiri yang terbentuk dari bawah atau secara turun-temurun berbeda dengan di perkotaan dari atas. Lalu terdapat 4 kelembagaan tradisional yang bertahan dalam kebanyakan kelompok etnis di dunia, termasuk di masyarakat maritim sendiri, yakni yang pertama adalah kelembagaan ekonomi, yaitu prinsip-prinsip ekonomi dilakukan secara bersama-sama berdasarkan komunitas lokal. Komponen organisasi ini terdiri dari kapten, kru dalam bahasa Inggris, shepherd dan bimeni dalam bahasa Belanda, juragan atau pantiga dalam bahasa Jawa, tanase, wasanae dalam bahasa Maluku, punggawa dan sawi dalam adat Bugis Makassar. Nah, semua ini didasarkan pada pembagian kerja, status dari pekerjaan mereka, dan peranan mereka. Lalu ada kelembagaan kekerabatan. Dalam masyarakat maritim memiliki norma-norma terhadap kekerabatan, seperti pada saat pernikahan, hubungan persaudaraan, dan unsur-unsur organisasi yang ada. Lalu ada kelembagaan agama dan kepercayaan. Dalam masyarakat maritim masih memiliki tingkat religius yang sangat tinggi karena dalam tanda kutip adanya ilmu gaib atau magic yang masih sangat berkembang di masyarakat maritim, dan juga mereka harus menghadapi keadaan laut yang serba tidak pasti. Lalu ada kelembagaan politik. Dalam masyarakat maritim, aktivitas dan strategi dalam menangkap ikan, berinteraksi dengan nelayan, dan desa maritim yang lainnya masih dipertahankan sampai sekarang. Setiap kelembagaan merupakan kesatuan dari unsur-unsur organisasi yang ada. Keempat kelembagaan tersebut saling terkait secara ketat dan fungsional satu dengan yang lain. Yang pertama adalah kelembagaan ekonomi. Norma-norma atau aturan dalam kelembagaan ekonomi, misalkan kayak hak kewajiban, tata cara berproduksi, distribusi, dan konsumsi, tata cara perkreditan, aturan bagi hasil, aturan pinjam-meminjam, tolong-menolong dalam kelompok, kekompakan, kerajinan, kepatuhan, kedisiplinan, loyalitas, dan kerukunan, tanggung jawab, dan saling mempercayai, serta yang lainnya. Lalu ada pola atau tindakan praktik ekonomi, misalkan dari berangkat ke dan pulang dari lokasi penangkapan, mengoperasikan berbagai tipe alat-alat tangkap, memperbaiki perahu, mesin, dan alat produksi, mengelola hasil tangkapan, memasarkan hasil tangkapan, bagi hasil pendapatan,
penjatahan dan konsumsi hasil pendapatan, dan lain sebagainya. Lalu keterkaitan kelembagaan ekonomi dengan kelembagaan lainnya, misalnya kelembagaan atau peranata ekonomi, dalam hal ini kelembagaan ekonomi, banyak diarahkan dan digerakkan dengan peranata atau kelembagaan lainnya. Jadi lembaga ekonomi ini tidak otonom. Dalam penyediaan anak buah atau anggota kelompok, mereka direkrut dari anggota kerabat, keluarga, teman, orang sekampung atau sedesa, dan lain-lainnya. Ini menunjukkan hubungan kelembagaan ekonomi dengan kelembagaan kekerabatan. Lalu diperlukan sistem kepemimpinan, yaitu tradisional atau intern dalam pengelolaan aktivitas atau usaha ekonomi nelayan dan pelayaran. Nah, ini berdasarkan hubungan kelembagaan ekonomi dengan kelembagaan politik. Lalu sistem ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi dipengaruhi oleh sistem keyakinan dan liturgi keagamaan. Demikian halnya kepercayaan, praktik ilmu gaib atau magic. Ini hubungan kelembagaan ekonomi dengan kelembagaan agama dan kepercayaan. Lalu contoh kasusnya itu misalkan kasus nelayan ikan terbang di desa Palakang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Nah, di sana nelayan disebutnya nelayan Paturani. Sebuah komunitas nelayan di Sulawesi Selatan yang bermukim di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Kondisinya mereka mengelola dan memanfaatkan sumber daya di laut berdasarkan norma-norma adat mereka dan nilai-nilai budaya mereka melalui teknik mengolah, melalui cara serta mengoperasikan alat-alat. Kemudian faktor pendorong di sini adalah pendorong sawi atau anak buah bekerja dengan penggawa mereka. Itu berdasarkan faktor kekerabatan atau juga selain itu keterbatasan modal dan program personil perahu di kalangan. Kemudian faktor utama lainnya adalah pengangkatan dalam penggawa di laut. Keterbatasan modal sangat mempengaruhi dalam proses pencarian telur ikan terbang di Desa Palalaka, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Permasalahan ini bisa menjadi contoh bahwa hubungan kekerabatan ekonomi saling terkait dalam kasus kelembagaan maritim. Sebagai contoh yang saya sebutkan tadi. Demikian pemaparan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.